Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, disiapkan untuk berdoa. Ya, semuanya siap. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sebelum itu, kalian harus mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu ya. Oke, sudah bapak. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang materi statistika ukuran pemusatan. Kita mulai ya. Iya, Bu. Yuk kita berpikir sejenak. Waktu kalian terima rapot, pernah lihat nilai rata-rata di pojok kanan bawah? Menurut kalian itu dihitung bagaimana? Yang ini? Nggak tahu, Bu. Gimana ya, Bu? Aku tahu. Apa itu? Dijumlahkan semua nilainya, terus dibagi yang makelnya berapa. Itu makelnya berapa ya, Bu? 7. Ya. Terus apa lagi, Bu? Aku nggak tahu. Oke, untuk nilai rapor ini ya, jadi ini itu dijumlahkan semuanya. Setelah itu kita bagi, ada berapa? Ada 7 mapel. Seperti itu ya, itu yang dinamakan min atau nilai rata-rata. Kalau kalian nih jadi manajer toko dan ingin tahu ukuran sepatu yang paling laris, data apa yang kalian butuhkan? Apa itu? Modus, Bu. Betul, karena apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Ya, betul Mbak Alfi. Oke, kita akan mempelajari tentang min, median, dan modus. Sebelum itu, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan min, median, dan modus. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna nilai ukuran pemusatan data dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kita lanjut ke materi ya. Iya, Bu. Pengertian ukuran pemusatan data untuk Mas Wahyu coba dibacakan. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili sekumpulan data secara umum tanpa harus melihat satu persatu, terdiri dari nilaian, rata-rata, median, nilai tengah, dan modul nilai yang paling sering muncul, Bu. Oke, jadi ukuran pemusatan itu nilai mewakili sekumpulan data secara umum tanpa harus melihat satu per satu. Oke, kita akan yang selanjutnya itu min. Untuk mengetahui nilai rata-rata atau min dapat dilakukan dengan cara menjumlah keseluruhan angka atau data yang ada dibagi banyaknya angka atau data tersebut. Untuk rumusnya, yang pertama itu min pada data tunggal dengan frekuensi sama dengan 1. Itu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X itu jumlah nilai, N itu banyaknya frekuensi, dan X bar atau rata-rata. Untuk selanjutnya yaitu B, min pada data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1. X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma F itu jumlah total frekuensi. Kalau sigma Fx jumlah frekuensi dikali nilai. Coba kalian berpikir terlebih dahulu ya, Iya, Bu. sambil diresapi. Bagaimana, apakah sudah paham? Coba Mbak Alfi, kenapa ini 400 itu dari mana? Soalnya itu kan karena frekuensinya cuma 1 ya, Bu. Jadi dari sigma X, X-nya itu dijumlahkan semua, Ya. 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 100, itu jadinya 400. Betul. Jadi kita masukin ke dalam rumus kan, rumusnya itu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X-nya itu jumlahnya ini, nilai mahasiswanya. Dimasukin ke sini, itu berapa? 400. Dibagi
frekuensinya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimasukin ke N-nya. Jadi berapa? 80. Apakah sudah paham? Paham. Oke. Selanjutnya yaitu modus. Coba Mas Fatan bacakan. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam satu kelompok atau sekumpulan data Ibu. Betul, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke. Untuk rumus modus itu MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Untuk keterangannya, TB itu apa? Tepi bawah kelas modus. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. P itu panjang kelas. Ini Ibu langsung jelaskan saja ya. Iya, Ibu. Yang pertama ini ada contoh interval nilai ujian. Oke. Terus kita diketahui kelas modusnya itu ada di 51 sampai 56, Bu. Itu soalnya ini frekuensinya terbesar. Selanjutnya yaitu TB, tepi bawah kelas modus. Itu ada 50,5. Itu dari mana Mbak Alfi? Dari 51 dikurangi 0,5, Bu. Betul sekali. Untuk P-nya itu panjang kelas dari 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi P-nya itu 6. Untuk D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D1 itu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Yang D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. D2 itu sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kita masukkan ya ke rumusnya. TB-nya itu berapa? 0,5 ditambah 6. D1-nya 3. 3 ditambah 1. Jadinya 50,5 ditambah 6 dikali 3/4 itu berapa? Dikali 4,5 dikali dengan 6 ya. Ya, hasilnya modusnya 55. Oke, setelah itu kita akan menonton video untuk contoh-contoh soal yang lainnya. Mari kita tonton ya. Ini ya contoh soal yang lainnya. Apa kalian sudah memahami ini? Sudah. Oke, kita lanjutnya yaitu median. Ke contoh soalnya ya.
Oke, ini apakah sudah dipahami juga? Sudah. Setelah itu, Ibu ini ada kuis ya, cepet-cepetan. Siapa yang cepat menunjuk tangan, itu yang akan maju duluan. Ada hadiahnya kok, Bu. Tenang aja, ada kok. Oke, Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Itu dulu. Mas Wahyu. Bukan yang tadi, Bu. Oh iya, Apa ini? silahkan. Ibu, nah begini, Bu. Ya. Yang sering muncul, aduh, Bu. Terus yang sering muncul, nah, Bu. Oke, apakah jawabannya benar? Yang nomor 1 kurang tepat, Ibu. Soalnya kenapa itu? Yang sering muncul mesti 2 kali, 8 juga 2 kali. Jadi ada 7 sama 8. Bagaimana Mas Wahyu? Yang nomor 2 bagaimana? Betul, Ibu. Betul. Jadi yang pertama itu nilai ulangan yang sering muncul. Kan 7-nya ada 2, 8 juga ada 2. Jadi 8 dan 7. Yang kedua nilai ulangan yang sering muncul. Itu ada 6, 6-nya 3 kali, 8, 9, 10. Jadi yang sering muncul, nah, berikan tepuk tangan buat Mas Wahyu. Nanti ya hadiahnya. Oke, setelah itu kita akan waktunya kuis. Ibu akan memberikan petunjuknya dulu. Yang pertama, kalian akan Ibu bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Setelah itu, kalian menggunakan 1 HP untuk scan QR kode. Setelah itu, kalian masukkan. Habis itu, siapa cepat, dia menang. Apakah sudah paham? Berarti satu kelompok cuma 1 HP ya? Ya, betul. Setelah itu kelompok yang menang nanti akan maju untuk presentasi. Apakah sudah paham? Iya, paham. Silahkan scan kode QR-nya. Oh ya sudah. Oke. Udah. Apakah sudah? Hilang, Bu. Apakah sudah login semua? Sudah. Kita hanya punya waktu 2 menit saja, oke? Kita akan main kuis apa ini? Kita akan main kuis racing. Apakah seru? Kita akan 2 menit saja ya, oke? Tidak ya. Setelah itu masukkan kodenya. Apakah sudah siap? Sudah. Ibu mulai start. Apakah sudah? Bagaimana? Apakah sudah? Ini modusnya berapa, Mas? Modusnya 78. Ya, benar. Bagaimana yang diketahuinya? Kelompok Pincas? Hasilnya berapa, Mbak Alfi?
yang berapa? Yang mana, Bu? Yang modus. Yang modus 66,17, Ibu. Iya, betul. Apakah ada kesulitan? Ayo cepet Amila cepet. Waktunya tinggal 1 menit ya. Bagaimana? Hasil mediannya berapa, Mas? 66. Oh ya, benar. Caranya bagaimana tuh? Diklik aja, Bu. Aduh, kalah, Bu. Waktunya tinggal 46 detik lagi ya. Ini. Susah banget Bu soalnya Bu. Iya, Bu. Ah, padahal itu gampang tahu. Sudah ya? Dia dikalahin kita. Itu serana-serana. Ini 18 detik lagi. Ayo, cari keluar lagi. Waktunya tinggal 11, 10, 9. Gimana kelompok ini? Apakah sudah? Kita mana sih? Yeay, yang menang adalah Datang. yeay, kelompok incestnya Amil. Oke, yang menang. Oh, enggak Mas. Ini menang ya yang kelompoknya Amil. Silahkan untuk kelompoknya Amil bisa maju ya untuk mempresentasikan. Semua, Bu. Iya. Satu aja, Bu. Oke deh. Kak salah satu aja. Yang milih ya, Bu. Kalian mau nomor 1, 2, apa 3? Yang belum paham. Oke, yang nomor 1. Jangan nomor 1, nomor 2 aja ya. Oke, soal yang nomor 2 itu diketahui data, ada datanya itu 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105. Oke, bentar. Kalian bisa coret-coret di sini ya. Iya, Bu. Berapa ya? Diketahui data 45. 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105. Terus yang ditanya itu median. Median itu kan harus diurutkan. Ini kan karena datanya sudah urut ya teman-teman. Kiri coret, kanan coret, kiri coret. Nah, jadi ketemu median atau nilai tengahnya itu adalah 75. Oke, hasilnya benar ya. Ini untuk hadiah kalian ada voucher 100.000. Iya. Kita akan ke kesimpulan. Jadi pelajaran yang kita dapat hari ini apa ini, Mas Fatan? Oh, nilai yang mewakili keadaan pusat data terdiri dari median, dan modus. Ketiganya memiliki fungsi berbeda dan dapat dihitung baik pada data tunggal maupun data kelompok dengan rumus yang disesuaikan, Bu. Oke, kesimpulan hari ini kita mempelajari 3 yaitu median, dan modus. Itu apa tadi? Rata-rata. Median di tengah. Modus nilai yang muncul. Apakah kalian sudah memahaminya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, Ibu akan memberi tugas ke kalian ya. Kerjakan 3 soal di LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Setelah itu kumpulkan pertemuan minggu depan. Sekian dari hari ini. Sebelum itu kita akan membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas dipimpin. Oke, semuanya siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.